pagi, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu yang kami kasihi. Kita akan mulai mesbah doa pagi. Kita akan mencari wajah Tuhan pada pagi hari ini. Mari saudara, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita naikkan pujian penyembahan sebagai asap dupa yang harum di hadapannya. Saudara, kita akan berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, segala puji syukur pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Kami berterima kasih karena Engkau sudah memberikan kami kekuatan, kesegaran, terlebih Engkau memberikan kesempatan hari ini kami hidup. Biarlah kami memuji menyembah Engkau dalam mesbah doa pagi kami ini, karena kami tahu Engkau adalah pencipta yang harus kami sembah, yang utama di dalam hidup kami. Sebelum kami Tuhan, Bapa akan beranjak keluar menyiapkan aktivitas kami, namun yang utama adalah kami mau mencari wajah-Mu Tuhan, karena Engkaulah Tuhan Yesus sumber kekuatan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak izinkan kuasa kegelapan iblis mengganggu hati pikiran kami Tuhan Yesus Bapa. Baik kami, baik anak-anak-Mu di rumah ya Bapa. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan kalau ada kuasa iblis menjauhkan kami dari kasih-Mu pada pagi hari ini. Dari mesbah doa pagi, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati dan kami siapkan lidah bibir kami ini untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Kami mau mengucapkan terima kasih Tuhan Yesus dalam pujian ini kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Kami mau ucapkan terima kasih dalam pujian ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk kasih setiamu buat kebaikan-Mu yang ku alami. Amin Tuhan dalam hidupku. Terima kasih Yesus, kasih Yesus, amin. Untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Kami mau katakan Tuhan, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah-Mu hari ini, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesus Tuhanku. Amin Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah-Mu, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi kami, adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah syukur kami Yesusku. Kami mau ucapkan syukur bagi-Mu buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi kami Tuhan. Syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu Kau Allah yang hidup. Syukur bagi-Mu Kau Allah yang berkuasa. Syukur, syukur
menyembah Tuhan. Kita ucapkan syukur pada Tuhan pada pagi hari ini. Oh, terima kasih Bapa, kami mengucapkan syukur bagimu Tuhan. Kau kuatkan hidup kami, Kau kuatkan hati kami. Hari ini bersama Engkau Tuhan, hidup kami ada di mata-Mu, selalu memberikan kekuatan yang baru di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu. Engkau setia, Engkau tak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Bapa, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya Bapa, Engkau Tuhan Allah yang baik, Tuhan yang tidak pernah, Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami. Dalam apapun kami boleh merasakan Tuhan, oh hidup kami ada di tangan-Mu Tuhan. Hidup kami merasa bila kami selalu dekat kepadamu, ada kekuatan yang baru dalam hidup kami, ada pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Bila kami tidak mau jauh daripadamu Tuhan, kami mau Tuhan, Engkaulah Tuhan dalam hidup kami, yang kami selalu undang dalam pribadi kami. Dan Engkau adalah Tuhan permata kami, Engkaulah Tuhan, oh permata yang indah. Engkaulah Tuhan Yesus yang memberikan kami kekuatan dan keselamatan. Kalau kami boleh ada hari ini, semua karena anugerah-Mu. Engkau berharga di mata kami Tuhan, karena terlebih Engkau selamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah pujian persembahan kami Bapa, bersama dengan anak-anak-Mu yang ada di rumah. Biarlah mereka memuji dan kami memuji memuliakan nama-Mu. Amin Tuhan, Kau berharga di mata kami. Amin. Kau berharga dan mulia di mataku, lebih dari emas, perak, dan permata, bahkan lebih dari semua isi dunia ini. Oh Yesus, Kau termulia, Kau berharga di mataku Tuhan. Kau berharga dan mulia di mataku, lebih dari emas, perak, dan permata, bahkan apapun Tuhan, bahkan lebih dari semua isi dunia ini. Oh Yesus, oh Yesus, Kau termulia. Kini ku persembahkan hidupku padamu, kini ku persembahkan hidupku padamu sebagai persembahan yang hidup, baik persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, pakailah hidup kami jadi berkat hidupku. Engkau berharga di mataku Tuhan. Inilah pujian persembahan kami. Berharga dan mulia di mataku, Kau yang terlebih menyelamatkan hidup kami. Amin. Emas, perak, dan permata, bahkan lebih dari semua isi dunia ini. Amin. Oh Yesus, Kau termulia. Kami mau persembahkan hidup kami padamu hari ini yang terbaik. Ku persembahkan hidupku padamu, amin, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan, amin, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, pakailah hidupku, Tuhan pakailah hidupku, Tuhan pakailah hidupku.
hari ini kami boleh jadi berkat. Tuhan, pakailah hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu memberikan berkat buat kami, sehingga pada pagi hari ini menjalani hidup, menjalani segala tanggung jawab kami boleh jadi berkat Tuhan, dan menjadi terang Tuhan di dalam setiap pekerjaan hidup kami. Haleluya, amin. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengalaskan doa kami dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Ya, baik saudara, shalom, selamat pagi. Kita bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Biarlah setiap kita boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Saudara, pada pagi hari ini kita akan mengangkat satu tema, pergunakanlah waktu yang ada ya. Saudara, karena memang saudara kita sudah berada di akhir zaman ini ya. Karena waktu berjalan terus, saudara, karena itu firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita boleh menjadi orang yang bijaksana, ya, orang yang dapat menggunakan waktu yang ada dengan baik, ya. Saudara, di dalam Efesus pasal yang kelima, kita akan membaca di sini, Efesus 5 ayat yang ke-16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya. Kemudian ayat yang ke-16, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Ya. Saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya untuk dapat mempergunakan waktu yang ada. Ya, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat ya. Saudara, di dalam kitab Wahyu mengatakan bahwa pada akhir zaman tanda kehidupan manusia yang jahat akan bertambah-tambah jahat, yang cemar akan bertambah-tambah cemar ya. Namun bagi kita setiap anak Tuhan, biarlah kita yang benar, kita akan semakin hidup di dalam kebenaran. Dan saudara yang hidup dalam kekudusan, kita akan semakin hidup di dalam kekudusan ya. Saudara, sama seperti lalang dan gandum yang sama-sama bertumbuh di ladang ya. Lalang berbicara tentang anak-anak si jahat, dan gandum berbicara tentang anak-anak Tuhan atau anak-anak kerajaan ya. Dan ladang berbicara tentang dunia ya. Saudara, mengapa kejahatan masih merajalela dan seakan-akan dibiarkan oleh Tuhan? Saudara, oleh karena belum tiba masa menuai ya. Saudara, masa menuai itu adalah masa akhir zaman ya. Dan pada masa menuai itu, maka firman Tuhan katakan pada para malaikat-malaikatnya, kumpulkanlah lebih dahulu ya lalang itu dan ikatlah dan kemudian dibakar ya. Itu berbicara tentang saudara keadaan penghukuman di neraka. Dan kemudian kumpulkanlah gandum itu dan masukkanlah ke dalam lumbungku ya. Berbicara tentang kerajaan sorga. Nah, saudara dan saya, firman Tuhan mengatakan, gunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat ya. Kita lihat kehidupan manusia
saudara, semakin hari semakin jahat. Yesus mengatakan bahwa tanda akhir zaman, kasih kebajikan orang akan menjadi dingin, ya. Karena apa? Karena kedurhakaan manusia, ya. Semakin hari semakin manusia memberontak, hidup dalam kedurhakaan, ya, tidak takut akan Tuhan, ya. Saudara, inilah keadaan manusia akhir zaman, ya. Di sini dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, ya. Artinya, saudara, Tuhan mau kita memiliki hati yang bijak, hati yang tahu bahwa pada satu saat kehidupan kita pasti akan berakhir. Pada satu saat keadaan dunia ini pun akan berakhir seperti yang difirmankan oleh Tuhan, ya. Saudara, oleh karena itu jangan kita terbuai oleh kesibukan kita masing-masing, ya. Sementara saudara kita mengabaikan, saudara, ya, persekutuan kita dengan Tuhan, mengabaikan kerohanian kita, padahal itulah yang terpenting, ya. Karena saudara, kita harus mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan, sehingga saudara dan saya hidup tidak bercacat celah di hadapan Tuhan, ya. Nah, di sini katakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah, ya. Saudara, firman Tuhan katakan bagaimana kita dapat mempergunakan waktu yang ada. Yang pertama, firman Tuhan katakan, biarlah kita melakukan kehendak Tuhan, ya. Karena sudah banyak waktu, saudara, yang kita gunakan untuk menuruti kehendak diri kita sendiri, ya. Di dalam Yakobus mengatakan, firman Tuhan katakan, ya, di dalam Yakobus, saudara, supaya waktu yang sisa jangan kamu gunakan menurut kehendak manusia, ya, tetapi menurut kehendak akan Tuhan, ya. Saudara, inilah yang firman Tuhan katakan, supaya saudara dan saya menggunakan waktu yang sisa ini, ya. Saudara, kita akan baca dalam 1 Petrus, ya, dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang kedua. Supaya waktu yang sisa jangan kamu mempergunakan menurut kehendak manusia, tetapi menurut kehendak Allah, ya. Saudara, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, ya, penyembahan berhala yang terlarang, ya. Saudara, inilah yang firman Tuhan katakan, sudah banyak waktu kita gunakan untuk hidup untuk menuruti kehendak kita sendiri, ya. Saudara, sudah cukup banyak waktu yang kita gunakan dengan sia-sia, ya, mendukakan hati Tuhan. Sudah banyak waktu yang kita habiskan untuk menuruti hawa nafsu kita, hidup di dalam dosa. Karena itu firman Tuhan katakan, di waktu yang sisa ini, saudara, baiklah kita gunakan untuk hidup menurut kehendak akan Tuhan, ya. Saudara dan saya, biarlah kita gunakan kesempatan ini, ya, untuk kita hidup menurut kehendak akan Tuhan, ya. Saudara, apakah yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saudara dan saya? Yang pertama, Tuhan mau saudara hidup di dalam kekudusan dan kebenaran, ya. Karena itu adalah sifat daripada Allah, dan kita sebagai anak-anak Allah, kita juga harus hidup di dalam kekudusan dan kebenaran, di mana orang-orang dunia bertambah cemar,
saudara dan saya harus bertambah kudus. Di mana anak-anak dunia hidup bertambah jahat, saudara dan saya harus hidup bertambah hari, bertambah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, saudara, inilah yang menjadi kehendak Tuhan, agar saudara dan saya hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Ya. Yang kedua adalah, saudara, apakah yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup saudara dan saya? Yang kedua adalah agar hidup saudara dan saya boleh menjadi berkat bagi sesama. Ya, saudara, pada masa akhir penghakiman, Tuhan akan menuntut setiap pertanggungjawaban yang kita perbuat, saudara ya. Nah, Tuhan menuntut saudara menurut perbuatan kita, apa yang kita lakukan selama kita hidup di dalam dunia, apa yang baik, apa yang jahat, ya. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa Tuhan akan menuntut daripada kita, saudara, pertanggungjawaban kita, ya, apabila kita tidak peduli kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, di mana saudara dan saya bisa melakukannya. Ya, Tuhan katakan, ya saudara, apabila aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Apabila aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Apabila aku telanjang, engkau tidak memberi aku pakaian. Apabila aku dalam penjara, engkau tidak mengunjungi aku. Apabila aku sakit, engkau tidak mengunjungi aku. Ya. Nah, saudara, orang-orang yang dihakimi tersebut yang hidupnya tidak peduli kepada sesama, mereka mengatakan, Tuhan, kapan kami melihat engkau dalam penjara, kami tidak mengunjungi engkau. Kapan kami melihat engkau lapar, kami tidak memberi engkau makan, atau haus, tidak memberi engkau minum. Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang tidak kau lakukan kepada saudaraku yang paling hina ini, kamu juga tidak melakukannya untuk aku. Ya, saudara, Tuhan mau supaya saudara dan saya hidup berbuah, hidup boleh menjadi berkat bagi sesama, ya, agar hidup saudara dan saya, ya, kedapatan berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Ya, Tuhan katakan, berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya, nah saudara, inilah firman Tuhan. Biarlah kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, saudara dan saya, ya, di menjelang kedatangan Tuhan yang semakin mendekat ini, biarlah hidup saudara boleh berguna di pemandangan Tuhan dan sesama. Hidup kita boleh menjadi berkat. Kita hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Kita boleh menuruti semua perintah-perintah Tuhan, apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya ini boleh menjadi berkat dalam hidup saudara dan saya. Dan kita akan menyanyikan satu pujian, Kau berharga dan mulia di mataku, lebih dari segala emas, perak, dan permata. Ya, bahkan lebih daripada semua isi dunia ini. Ya, kita akan bawa hati kita ke sana, supaya saudara dan saya semakin hari semakin mengasihi akan Tuhan. Ya, Kau berharga dan mulia di mataku, lebih dari emas, perak, dan permata, bahkan lebih dari semua isi dunia ini. Oh Yesus, Kau termulia. Kau berharga dan mulia di mataku, lebih dari emas, perak, dan permata, bahkan lebih dari semua isi
dunia ini. Oh Yesus, Kau termulia. Kini ku persembahkan hidupku padamu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, pakailah hidupku. Kini ku persembahkan hidupku padamu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, pakailah hidupku. Tuhan, pakailah hidupku. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biar kami menjadi orang yang bijaksana, yang menggunakan waktu dan kesempatan yang ada, waktu-waktu yang sisa ini, untuk kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kami mau hidup di dalam kekudusan dan kebenaran, di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin cemar, di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin jahat ini ya Tuhan. Biarlah hidup kami ya Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak orang, di tengah-tengah keadaan dunia yang hidupnya mementingkan diri sendiri ya Tuhan. Biarlah kami boleh hidup terus di dalam pertobatan dan hati yang takut akan Tuhan, agar hidup kami dapat memperbaiki diri kami terus-menerus, agar hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Saat ini ya Tuhan, kalau kami yang masih terikat oleh dosa, Tuhan yang ampuni kami. Kalau kami yang lemah Tuhan, kami Tuhan kuatkan. Kalau kami susah Tuhan hiburkan saat ini. Yang sakit Tuhan ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan. Yang mengalami pergumulan dalam rumah tangga, kiranya Tuhan yang menolong dan menjamah setiap hati kami, supaya Tuhan memperdamaikan kembali antara hubungan antara suami dan istri, antara orang tua dengan anak, antara menantu dengan mertua ya Tuhan. Demikian juga apabila kami mengalami hubungan yang retak dengan sesama kami, biarlah kami boleh mengampuni seperti Tuhan mengampuni kami. Tuhan yang pulihkan hubungan kami ya Tuhan, supaya tidak menjadi penghalang kami di dalam kami bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, saat ini yang mengalami meja-meja kosong, mengalami kekurangan, Tuhan kiranya belas kasihan-Mu turun atas kami anak-anak-Mu, supaya Tuhan membuka jalan Tuhan, sehingga kami boleh mengalami pertolongan daripada Tuhan, pemeliharaan-Mu Tuhan, karena kami mengandalkan dan hanya berharap kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu pada pagi hari ini, yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang, yang studi, segala aktivitas kami apapun juga sepanjang hari ini, kiranya Tuhan berkati dan Tuhan sertai kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan terima berkat Tuhan saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara, kalau kau diberkati melalui Mesbah Doa pagi ini, bagikan kesaksianmu di media sosial ini saudara,
di Facebook ini supaya ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Amin.